Tujuan dari webinar ini adalah yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman dasar tentang peran penting text preprocessing dalam NLP. Lalu yang kedua untuk memahami langkah-langkah text preprocessing secara mendalam. Lalu untuk memahami implementasi dari text preprocessing ini dengan menggunakan Python. Dan yang terakhir untuk menjelaskan pentingnya preprocessing dalam pengembangan model NLP seperti analisis sentimen, chatbot, atau machine translation. Apa sih text preprocessing itu? Nah, text preprocessing itu adalah proses yang bertujuan untuk membersihkan dan menstandarisasi data teks yang belum terstruktur. Proses ini itu meliputi langkah-langkah seperti penghapusan noise, normalisasi teks, dan pengubahan format dengan tujuan agar si data itu lebih siap untuk dianalisis dan diproses lebih lanjut. Lalu pentingnya dari text preprocessing data itu adalah yang pertama meningkatkan kualitas data. Data teks itu seringkali mengandung noise. Contohnya kayak tanda baca, angka, dan karakter khusus yang tidak relevan dengan data yang akan dianalisis. Nah, jadi kita itu melakukan preprocessing itu untuk membersihkan data tersebut agar mudah digunakan untuk analisis. Yang kedua adalah untuk mengurangi dimensi data. Proses seperti penghapusan stop words dapat mengurangi jumlah kata yang perlu dianalisis. Jadi hal tersebut itu mengurangi kompleksitas data dan dimensi data. Yang ketiga ada meningkatkan akurasi model. Model machine learning ini bekerja lebih baik dengan data yang telah diproses. Data yang bersih ini dapat meningkatkan akurasi dan performa model. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Data yang telah diproses itu biasanya lebih kecil dan sederhana. Jadi bisa mempercepat waktu pemrosesan data tersebut. Selanjutnya ada library yang sering digunakan yaitu NLTK dan Sastrawi. Kalau NLTK atau Natural Language Toolkit ini adalah salah satu pustaka pemrosesan bahasa alami atau NLP yang paling populer dan banyak digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Pustaka ini itu menyediakan berbagai alat dan sumber daya untuk mengolah dan menganalisis teks. Ada Sastrawi. Sastrawi ini tuh pustaka pemrosesan bahasa alami atau NLP yang dirancang khusus untuk bahasa Indonesia. Pustaka ini tuh sangat berguna untuk melakukan berbagai tugas NLP seperti stemming, tokenisasi, dan penghapusan stop word yang disesuaikan untuk kebutuhan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dari text preprocessing. Yang pertama ada case folding dan removing, lalu ada stop word removal, lalu ada tokenizing, dan terakhir ada stemming. Untuk case folding itu adalah proses dalam pemrosesan teks di mana semua huruf dalam teks itu diubah menjadi huruf kecil atau lowercase untuk memastikan konsistensi dalam analisis teks. Lalu untuk removing sendiri itu adalah konteks pemrosesan teks yang biasanya merujuk pada proses penghapusan elemen tertentu dari teks seperti karakter tanda baca, karakter khusus, angka, dan spasi. Nah, di sini tuh ada contoh penggunaan case folding dan removing. Pertama itu ada mengubah teks menjadi lowercase. Di sini tuh ada contoh teksnya yang dimana dalam teks ini ada beberapa huruf besar atau huruf kapital. Lalu kita ubah teks huruf besar tersebut jadi huruf kecil menggunakan fungsi text lower ini. Nah, outputnya di sini semua huruf besar tadi itu menjadi huruf kecil semua. Yang kedua ada menghapus angka. Nah, di sini saya punya contoh teks yang memiliki angka, lalu kita hapus dengan fungsi di sini play.sub ini, lalu hasilnya angka yang tadi dalam kolom itu akan hilang. Selanjutnya ada menghapus tanda baca. Nah, di sini ada kalimat yang memiliki tanda baca, beberapa tanda baca, lalu menghapus tanda baca tersebut menggunakan regex. Nah, di sini outputnya
tanda baca yang tadi ada dalam teks itu bakal hilang semua. Dan yang terakhir itu ada menghapus white space. Nah, white space itu atau spasi itu dihilangkan menggunakan fungsi di sini. Lalu ya outputnya spasinya akan hilang semua. Selanjutnya kita masuk ke stop word removal. Stop word removal sendiri ini adalah proses menghapus kata-kata umum yang sering muncul dalam teks, tetapi tidak memberikan informasi yang penting untuk dianalisis. Contohnya seperti kata-kata dan, di adalah kalau dalam bahasa Indonesia, atau and, is the dalam bahasa Inggris. Nah, di sini tuh di contoh ini ada sebuah teks dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita dilakukan penghapusan stop word menggunakan library NLTK. Lalu setelah dihapus stop word-nya akan keluar hasilnya tinggal example showing stop word filtration NLP, yaitu kata-kata yang penting untuk dianalisis. Selanjutnya ada tokenizing. Tokenizing itu adalah proses memecah teks menjadi unit kecil yang disebut token. Nah, token ini bisa berupa kata, kalimat, atau subkata, tergantung pada kebutuhan dan metode yang akan digunakan. Nah, di sini contoh yang saya berikan merupakan tokenisasi kata. Nah, di sini saya punya teks, satu kalimat, saya belajar NLP menggunakan Python, lalu saya tokenisasi menggunakan word tokenize, dan dari fungsi tersebut menghasilkan kata-kata dari kalimat itu yang dipisah satu-satu. Saya, belajar, NLP, menggunakan Python. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah stemming. Stemming ini adalah proses mengubah kata menjadi bentuk dasarnya tanpa mempertimbangkan arti atau konteks. Proses ini itu dilakukan dengan menghilangkan akhiran atau imbuhan pada kata. Stemming ini sering digunakan dalam teks preprocessing untuk menyederhanakan kata-kata agar lebih konsisten saat dianalisis. Nah, contohnya di sini saya punya kata running, eating, reading, dan writing. Lalu saya melakukan stemming di sini menggunakan port stemmer. Lalu hasil dari stemmingnya itu muncul run yang merupakan bentuk dasar dari running, eat bentuk dasar dari eating, read bentuk dasar dari reading, dan write bentuk dasar dari writing. Kesimpulan dari materi yang saya bawa kali ini adalah teks preprocessing ini sangatlah penting. Teks preprocessing ini merupakan langkah awal yang krusial atau penting dalam pipeline NLP. Proses ini itu mengubah teks yang mentah menjadi format yang lebih terstruktur dan dapat diolah oleh algoritma atau model dari machine learning. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.